Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah Minggu Paskah yang kedua. Perlu Bapak, Ibu, serta saudara-saudara ketahui bahwa pada hari ini juga dilayankan pelayanan sidi dan baptis anak yang akan dilayankan Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito nanti sore pada jam 6 sore. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah Paskah yang kedua pada saat ini dengan mengambil tema damai sejahtera dalam persekutuan. Sebelum kita masuki ibadah, marilah kita bersama-sama mengambil saat hening sejenak. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengawali ibadah ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 64 bait yang pertama. Bila kulihat bintang gemerlapan, dan seterusnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah Minggu Paskah yang kedua ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan ibadah Minggu Paskah yang kedua, merenungkan sebuah tema, yaitu damai sejahtera dalam persekutuan. Kita menghayati bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak pernah lepas dari pengaruh persekutuan atau komunitas, baik itu keluarga, gereja, maupun komunitas yang lain. Dan biarlah damai sejahtera dari Tuhan senantiasa ada dalam persekutuan kita. Dan mari kita bersama-sama menaikkan pujian kepada Allah, menghayati bahwa kita pun beribadah sebagai persekutuan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh. Serikat bersaudara, berdiri
sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah beroleh kasih karunia dari Tuhan, dan kita juga telah dipelihara hidup kita oleh Tuhan selama hidup kita ini. Namun kita masih sering melakukan kesalahan-kesalahan. Maka marilah kita bersama-sama mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Allah yang di surga, kami bersama-sama bersembah sujud di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaanmu selama ini. Engkau telah memberikan damai sejahtera di hidup kami. Engkau memberikan kecukupan dalam hidup kami. Namun Tuhan, kami sering mengecewakan hati Tuhan. Kami sering berbuat dosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada kesempatan ini kami memohon di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mengampunkan segala dosa dan salah kami, sehingga kami menyebut Engkau Bapa. Tuhan, kami semuanya hanyalah orang-orang yang penuh dosa dan tidak layak untuk menghadap di hadapan-Mu. Namun kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami Engkau layakkan. Jangan kehendak kami yang terjadi Tuhan, tetapi kehendak-Mu lah yang akan terjadi atas diri kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan kembali dengan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 387 bait yang pertama. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan seterusnya. Saudara-saudara diundang untuk bersama-sama berdiri, dan mari kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan Allah yang dipersaksikan di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27, beginilah bunyinya. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kita sambut dengan penuh syukur dan sukacita. Kita nyanyikan, ku heran oleh rahmat-Nya hatiku beriman.
sabdanya, jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan kembali duduk. Marilah kita menyiapkan hati sebelum mendengarkan firman Tuhan dan kita bersama-sama berdoa. Saya hantar. Ya Tuhan, kami sungguh heran betapa besar rahmat yang Engkau berikan kepada kami, sekalipun kami adalah umat-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan, namun Engkau telah menebus dan mengampuni kami. Bahkan berkat-Mu akan kami terima berupa firman yang kami yakini akan menyapa kami, membimbing dan menuntun langkah kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita yang terus bersinar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami telah siap menyambut firman-Mu ya Allah, maka bersabdalah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang terkasih, di dalam ibadah Minggu Paskah kedua ini, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat, ayat 32 sampai dengan 35. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 32 sampai 35 mengisahkan cara hidup jemaat mula-mula setelah Yesus bangkit dari kematian. Beginilah kisahnya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Saudara-saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan serta memelihara sabda ini dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah damai sejahtera dalam persekutuan. Ada sebuah pepatah dari Afrika yang berbunyi demikian. It takes a village to raise a child. Kurang lebih artinya, dibutuhkan sebuah desa untuk mendidik atau menumbuhkan seorang anak. Dengan kata lain, agar seorang anak itu tumbuh menjadi orang dewasa yang baik, tidak hanya butuh bapak atau ibunya, orang tuanya, tidak hanya butuh keluarga intinya, tetapi seorang anak tumbuh itu butuh dukungan dari komunitas yang luas. Dalam konteks Afrika masa lalu, yaitu sebuah desa atau sebuah kampung. Bahkan sampai hari ini pun, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bukankah kalau kita mencermati, anak-anak kita itu tumbuh dipengaruhi oleh lingkungan juga.
Memang barangkali pengaruh terbesar adalah dari orang tua atau keluarga. Namun pengaruh yang besar juga didapatkan dari lingkungan tetangga, lingkungan sekitar, barangkali tempat di mana dia belajar di sekolah atau bergaul. Maka orang tua seringkali menempatkan pertimbangan penting untuk memilih sekolah anaknya. Kira-kira di sekolah itu apakah anak-anaknya itu pergaulannya itu baik atau di sana banyak anak yang nakal misalnya. Itu menjadi salah satu pertimbangan menentukan di mana anaknya akan disekolahkan. Nah, hari ini kita hidup di dunia media sosial dan yang namanya kampung, village, desa, tidak hanya berupa desa fisik, lingkungan sekitar rumah kita, tetapi ada yang namanya kampung global. Kalau dulu zaman saya masih kecil, kebetulan tinggal di desa, ya saya tumbuh dengan keluarga, tumbuh dengan teman-teman satu kampung, satu RT, satu RW, satu pedukuhan. Ya mereka lah teman bermain saya. Anak-anak sekampung itulah yang menjadi kawan saya bertumbuh dan berkembang sampai dewasa. Karena kami bermain bersama-sama, main layangan, mandi di sungai, main bola, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tumbuh kembang saya, seorang Argo ini, sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, tidak hanya oleh keluarga atau orang tua. Itu barangkali zaman dulu hal yang lazim. Tapi hari ini, lihatlah kampung global, dunia digital. Ketika orang bisa bergaul, bersosialisasi, berinteraksi, tidak terbatas ruang. Barangkali malah bahkan banyak anak-anak kita yang lebih kenal dan lebih tahu situasi kondisi di luar sana daripada situasi tetangga sebelah. Kadang-kadang banyak orang sampai hari ini tidak ngerti kabarnya tetangga sebelah rumah, tapi bisa ngerti kabarnya orang di Amerika, di Eropa, di Korea, dan lain sebagainya. Itu semua karena kita hidup di zaman terhubung dengan internet, media sosial. Dan lingkungan kampung global itu, entah besar entah kecil, pengaruhnya juga cukup kuat. Bagaimana menumbuh kembangkan seorang dalam kehidupannya. Seorang bisa tumbuh menjadi orang yang baik, yang bermoral, atau sebaliknya, seseorang bisa tumbuh menjadi orang yang jahat, yang brutal, bahkan yang bengis, juga dipengaruhi oleh lingkungan komunitas, tempat di mana ia tumbuh. Contoh real barangkali kisah pilu beberapa kali kita dengar di media sosial ketika ada orang yang sampai rela bunuh diri atau melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim dan mereka biasanya masih muda. Banyak analisis mengatakan bahwa itu pasti karena pengaruh pergaulan, pengaruh komunitas. Pengaruh-pengaruh yang kemudian masuk dalam otak memori mereka sehingga mereka bisa melahirkan sikap-sikap tertentu. Dan beberapa info mengatakan bahwa pelaku-pelaku kekerasan itu dipengaruhi oleh intoleransi dan ajaran-ajaran yang ekstrim lewat media sosial, lewat internet. Bukti bahwa betapa besarnya pengaruh kampung global itu sekarang kepada hidup manusia. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan sebuah tema yaitu damai sejahtera dalam persekutuan. Harapannya, kita semua hidup dan membangun persekutuan yang melahirkan generasi yang hidupnya diliputi damai sejahtera, bukan kekerasan, bukan permusuhan, bukan intoleransi. Kita boleh belajar dari kisah bacaan kita hari ini, Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai 35, yaitu persekutuan umat Allah, persekutuan pengikut Kristus atau gereja mula-mula, pasca Yesus bangkit dan pasca turunnya Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul disebutkan bahwa cara hidup jemaat mula-mula waktu itu tidak individualistis, tidak egoistis, tidak sendiri-sendiri, tetapi mereka mengutamakan hidup dalam komunitas, hidup dalam persekutuan.
Dan mereka bisa menjadi gereja yang kemudian tumbuh besar dan kuat, bukan karena kehebatan individu per individu semata, melainkan karena ikatan persekutuan yang tumbuh dalam komunitas yang bernama gereja. Paling tidak ada 3 hal penting yang bisa kita pelajari melalui kesaksian firman Tuhan hari ini. Yang pertama, yang penting dalam sebuah persekutuan adalah adanya kesatuan. Wonten rasa handarbeni, ada rasa saling memiliki. Hal ini terungkap dalam ayat yang ke-32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu yang dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sehati, sejiwa, ada rasa kebersamaan. Maka apapun persekutuan ataupun komunitas kita hari ini, berusahalah membangun rasa kesatuan, handarbeni, rasa memiliki, dan kebersamaan di dalamnya. Bukan sebaliknya, ada keterpisahan, ada keterasingan, bahkan ada penolakan demi penolakan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, bukankah ada banyak sekali pengalaman hidup ketika orang menjadi sangat jahat dan bengis, bukan semata-mata karena dosa dia pribadi, melainkan karena pengaruh lingkungan yang tidak cukup merangkul, tidak cukup merengkuh dia. Bahkan orang-orang semacam ini merasa tertolak dan tersingkirkan. Akhirnya mereka, tanda kutip, balas dendam. Bukankah ada banyak anak yang kemudian menjadi nakal dan perilakunya tidak baik, bukan semata-mata karena dia punya bakat nakal, melainkan karena kurangnya disentuh dalam semangat persatuan, semangat kesatuan di tengah keluarga ataupun komunitas. Maka kesatuan menjadi sesuatu yang penting dalam persekutuan, entah keluarga, entah gereja, entah lingkungan. Yang kedua, ada potensi, ada kekuatan yang dipergunakan untuk bersaksi. Jadi jemaat mula-mula adalah jemaat yang barangkali anggotanya bukanlah orang-orang yang sangat kaya, sangat pandai, melainkan mereka mempergunakan potensi yang ada untuk mempersaksikan kebangkitan Kristus. Hal ini dicatat di dalam ayat yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ada 2 kata kunci yang penting, yaitu kuasa dan kasih karunia. Kuasa berarti potensi, kemampuan, kasih karunia juga berarti berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada umat. Nah, kita semua sebagai anggota komunitas dan persekutuan sebenarnya punya potensi, punya bekal, punya kemampuan. Sayangnya, seringkali potensi-potensi itu tidak dieksplorasi dan tidak diberi ruang yang cukup untuk berkembang. Bahkan ada banyak potensi yang digunakan justru untuk hal-hal yang merugikan dan merusak. Maka, sebagai persekutuan yang harapannya hidup dalam damai sejahtera, mari kita menghargai, mengapresiasi segala potensi yang ada di antara anggota persekutuan. Potensi itu bisa berupa bakat, bisa berupa kemampuan-kemampuan khusus, atau keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang di sekitar kita. Termasuk sifat-sifat atau sikap-sikap hidup yang baik, itulah yang pantas diberikan ruang untuk bertumbuh. Jangan malah mematikan potensi atau kemampuan anggota persekutuan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir, untuk membangun kehidupan persekutuan yang diliputi damai sejahtera, dibutuhkan semangat berbagi dalam kesetaraan. Mau berbagi dalam relasi yang setara. Ayat yang ke-34 dan 35 berbunyi demikian. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu dan hasilnya mereka bawa
dan letakkan di kaki para rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Ada semangat mempersembahkan yang mereka miliki, dan ada semangat untuk saling berbagi berkat bagi anggota persekutuan. Dan berbagi ini didasari oleh semangat hubungan yang setara, bukan adanya kesenjangan. Jikalau kita kembali pada kasus-kasus intoleransi, bahkan tindakan-tindakan ekstrim yang kita sebut dengan terorisme misalnya, bukankah satu faktor yang tidak bisa kita sangkal adalah adanya kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang cukup menganga di negeri kita. Ada orang yang sangat kaya, ada orang miskin yang sangat banyak. Ketimpangan inilah yang juga perlu digumuli dengan serius. Banyak sekali tindakan-tindakan ekstrim yang dasarnya adalah perasaan tidak adil oleh penguasa. Maka jikalau dalam persekutuan kita ada kesenjangan, ada pihak-pihak yang mendapat keuntungan berlebih, ada pihak-pihak yang merasa dizolimi atau diperlakukan tidak adil, pasti akan terjadi masalah. Namun kalau semua itu dibagi dengan rata dan tidak ada kesenjangan, kehidupan persekutuan yang di dalamnya ada damai sejahtera akan semakin mudah dibangun. Jemaat yang terkasih, kesatuan, potensi yang dihargai, serta semangat berbagi dalam hubungan yang setara itulah 3 hal yang perlu kita miliki agar kita hidup damai sejahtera di dalam persekutuan. Persekutuan itu bisa bernama keluarga, bisa bernama tempat di mana kita bekerja, bisa juga bernama gereja, dan bahkan kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita butuh membangun kehidupan yang di dalamnya ada damai sejahtera. Maka kita bisa bercermin dan belajar dari jemaat mula-mula. Merekalah jemaat Paskah yang menghayati hidup setelah Yesus bangkit dari kematian. Mereka punya semangat iman yang kuat, tidak hanya iman yang individu atau iman yang manja secara rohani. Mereka mau saling bersekutu dan saling berbagi, membangun kehidupan persekutuan yang damai sejahtera. Kiranya kita semua, pengikut Kristus, juga menjadi manusia-manusia Paskah yang terus hidup dalam persekutuan, membangun damai sejahtera. Tuhan yang akan menolong kita semuanya. Amin. Mari mengambil saat hening sejenak setelah mendengarkan sabdanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami ajak untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama umat Allah di segala tempat dan di sepanjang zaman, marilah kita mengingat kembali baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, untuk duduk kembali. Saudara-saudara semua, marilah kita menghadap Tuhan, menaikkan doa syukur dan syafaat. Saya hantarkan. Ya Allah, hari ini kami merayakan Minggu Paskah yang kedua dengan tema damai sejahtera dalam persekutuan. Tentu kami sebagai umat-Mu juga merindukan damai sejahtera dalam kehidupan kami setiap hari, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan kami. Kami teringat persekutuan kami yang bernama keluarga, tempat di mana kami Tuhan tempatkan dan kami boleh hidup, bertumbuh bersama dengan anggota keluarga kami. Kami merindukan dan senantiasa membangun kehidupan keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Meskipun upaya itu tidaklah selalu mudah, namun kami yakin bahwa Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Tangan-Mu lah yang penuh kasih, yang mengikat kami dalam persekutuan keluarga yang harmonis. Mampukanlah kami sebagai para orang tua, agar mengasuh dan mengasihi anak cucu pemberian-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami juga menyerahkan keberadaan anak cucu kami. Kiranya Allah yang akan terus merancang dan menolong mereka untuk menggapai masa depan yang penuh harapan. Jikalau ada anggota keluarga kami yang sedang bergumul karena sakit, kami yakin bahwa Tuhan yang menguatkan dan bahkan memulihkan. Kami juga mengingat ya Tuhan, kehidupan kami di tengah persekutuan yang bernama gereja, tempat di mana kami bertumbuh di dalam iman dan saling melayani. Biarlah persekutuan kami di gereja ini juga terus terbangun suasana damai sejahtera. Dan tentu ada berbagai macam tantangan serta hambatan di saat kami berusaha membangun damai sejahtera. Namun kami yakin bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan. Engkaulah Tuhan yang akan terus hadir dalam kehidupan kami bergereja, sehingga kami membangun persekutuan yang sehat, yang dewasa, yang saling mengasihi dan melayani. Dan biarlah damai sejahtera itu tidak hanya kami bangun di dalam internal gereja, namun juga kami bagikan kepada sesama kami di luar sana. Ya Allah, GKJ Pekalongan tentu akan terus melayani Engkau di masa-masa yang akan datang, dan biarlah Engkau yang akan terus mengiringinya di tengah berbagai macam hambatan dan pergumulan. Tuhanlah yang akan terus menolong. Allah kami yang di surga, kami juga teringat persekutuan kami di tengah masyarakat, komunitas di tempat kami hidup, yaitu hidup bertetangga, hidup bekerja, dan hidup bermasyarakat. Kami yakin pula bahwa Allah menghendaki agar kami hidup dengan penuh keharmonisan dan kerukunan, meskipun ada berbagai keragaman dan perbedaan di tengah masyarakat. Biarlah itu tidak menjadi alasan untuk saling menyakiti, saling membenci, dan saling terpecah belah. Namun biarlah di dalam keragaman itu, kami tetap saling bersatu. Bimbinglah kami agar menjadi warga masyarakat yang baik, menjadi saksi Kristus melalui ucapan maupun perbuatan kami yang nyata. Kami juga ingin menyerahkan bangsa negara kami Indonesia sebagai keluarga besar yang berupaya untuk hidup dengan penuh keadilan serta kedamaian. Allah yang berkarya melalui para pemimpin bangsa negara kami Indonesia. Allah juga berkarya melalui kehidupan kami semua yang berupaya menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Ya Tuhan, akhirnya inilah serangkaian syukur dan permohonan kami. Semua kami naikkan, kami pinta di dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan sebagai rasa ucapan syukur
atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita selama ini. Dalam mengumpulkan persembahan, didasari pada firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam mengumpulkan persembahan, Bapak Ibu bisa langsung ke GKJ, ke gereja, ada kotak persembahan, atau bisa lewat rekening yang tertulis di bawah ini. Dalam pengumpulan persembahan kali ini diiringi dengan Kidung Jemaat 249, bait yang kedua dan yang ketiga. Serikatmu tetap teguh di atas alasan dan seterusnya. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dipanggil untuk bangkit berdiri. Kita persembahkan persembahan kita ini kepada Tuhan dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha kudus, terima kasih atas kesempatan pada kami Tuhan. Kami bisa memberikan persembahan sebagai ucapan syukur dalam penyertaan Tuhan selama kehidupan kami. Dalam mempersembahkan ini Tuhan, tentunya banyak sekali cacat, celah, dan noda. Tapi Engkau Tuhan yang maha pengasih, Engkau Tuhan yang maha penyayang. Kiranya Engkau membersihkan segala noda-noda yang ada, agar bisa layak Engkau terima persembahan ini. Bapa kami yang di surga, kiranya Engkau selalu menyertai kami, sertai juga hamba-Mu yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini, agar bisa dikelola dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Tidak ada hal-hal yang terjadi yang tidak baik dalam kehidupannya. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang maha pengasih, Engkau juga kiranya memberikan hikmat pada pengelola-pengelola yang ada di kelompok maupun yang ada di pepantan. Tuhan, kiranya Engkau menyucikan segala persembahan ini. Kami juga berterima kasih Tuhan, Engkau telah mengajar kami berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri. Kita menyanyikan lagu pengutusan, nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 64 bait yang kedua. Ya Tuhanku, apabila Ku renungkan, dan seterusnya. Ya Tuhanku, apabila Ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, Ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat yang terkasih, marilah kita kembali melanjutkan kehidupan kita, berupaya membangun damai sejahtera di tengah persekutuan dan komunitas kita masing-masing. Dan mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah beserta Engkau Sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta